Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Munziar dalam tutorial Java J2SE. Kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu saya tentang pembuatan Notepad. Untuk itu kita harus mengaktifkan dulu NetBeans IDE. Dengan saya dipakai di sini adalah NetBeans 7.1. Setelah kita buka NetBeans, maka akan terlihat tampilan program NetBeans-nya. Seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari NetBeans. Lalu untuk selanjutnya kita membuat file new project, lalu Java application, lalu kita next, lalu kita tulis nama projectnya. Misalkan saya di sini memberikan nama tutorial membuat Notepad by Fahri Munziar. Setelah itu kita nonaktifkan create main classnya dan set as main projectnya. Lalu kita finish. Di sini maka ada resource-nya, ada default package. Lalu kita membuat Java package-nya dengan nama Notepad. Kita finish. Di sini maka kita harus membuat lagi JFrame-nya untuk membuat tampilan Notepad-nya. Saya ketik lagi Notepad underscore GUI. Nah, kita setelah memiliki form untuk membuat itu Notepad, lalu yang pertama dilakukan adalah kita masukkan menu bar untuk file dan edit. Menu bar ini berfungsi untuk kita memilih fungsi di dalam Notepad. Lalu kita menggunakan text area untuk mengetik Notepad tersebut. Setelah itu kita masukkan menu item. Menu item ini berfungsi untuk pilihan-pilihan menu. Seperti di file itu ada new, ada open, dan ada save. Maka kita rubah dengan klik kanan edit text, kita rubah dengan new. Lalu yang keduanya kita klik kanan lagi edit text, kita rubah dengan open. Lalu yang ketiga kita klik kanan lagi edit text, kita rubah dengan save. Oke. Jadi kita di file itu mempunyai 3 opsi, yaitu new, open, dan save. Lalu kita rubah variabel namanya. Misalkan di sini saya akan merubah menjadi menu item new. Oke. Lalu untuk di open kita juga merubah sama seperti yang di atas dengan nama menu item open. Dan di save pun sama, kita rubah menu item save. Oke. Setelah itu untuk codingnya kita klik kanan event, lalu action, dan akan masuk ke coding untuk kita tuliskan di sini.
Pertama, untuk new JTEX area 1 itu adalah nama untuk text areanya. Set text no. Jadi di new perintah new ini akan mengosongkan JTEX area 1. Lalu untuk di save, klik kanan lagi, kita buat codingnya di sini dengan coding seperti berikut. File dialog fd sama dengan new file dialog untuk membuat form new. Untuk mempermudah, kita kontrol spasi, maka akan ada pilihannya. Save file, file, save. Lalu fd show jika fd get file sama dengan null. Ini kita buat codingan untuk yang di save. File name sama dengan fd dot get directory. Title file dialog, file name, lalu file writer sama dengan new file writer. Di sini kita isi dengan file name. Lalu JTEX area itu write, jadi menulis JTEX area 1. IO exception X. System.out.println berfungsi untuk menampilkan tulisan. Di dalamnya kita isi dengan ketik 2 file not found. Oke. Setelah itu JTEX area 1 dot request focus, kita kan dengan
ini adalah coding untuk save. Lalu di open itu kita klik kanan lagi event action, kita masuk ke coding untuk menulis coding open. Ini enggak terlalu beda dengan menu save, maka kita kopikan saja lalu kita paste di sini dan kita rubah sedikit codingnya itu di file writer-nya. File writer ini adalah untuk save, untuk coding save. Kalau untuk opennya itu kita ubah menjadi file reader karena kita membuka file. Jadi new file reader, writernya ini kita rubah menjadi reader dan ini menjadi reader. Oke. Lalu save file ini menjadi open file dan save menjadi load karena kita membuka file. Kita coba untuk run dan hasilnya seperti ini. Kita coba untuk mengetes fungsi. Di sini kita tulis tutorial, ini dibuat oleh Parminder. Ini kita coba fungsi untuk save, open, dan juga new. Oke, kita coba fungsi yang pertama yaitu save. Kita tulis tugas yaitu se. Sini .txt kita save. Lalu file new maka akan terhapus. Lalu open, kita membuka file yang kita save tadi yaitu tugas.se. Kita open dan akhirnya bisa terload. Oke, berarti fungsi untuk new, save, dan open telah selesai. Lalu kita tambahkan lagi menu bar di sini untuk format ini saya buat untuk mengganti warna dari teks dan juga warna dari background. Lalu tambah lagi untuk author. Help di sini berisi untuk author yaitu pembuat dari notepad ini untuk membantu dalam pengembangan aplikasi. Lalu kita ke menu item, di edit ini kita rubah, kita tambahkan opsi copy, lalu opsi paste, dan opsi cut satu lagi. Menu item ini. Jadi kita dapat mengedit tulisan yang ada di JText area 1. Untuk codingannya seperti biasa, kita klik kanan, lalu event, lalu action perform. Kita masuk ke coding untuk copy. Pertama JText area 1 copy. Di sini maka JText area sudah dapat di copy. Setelah itu kita lihat lagi untuk di paste. Kita ke event lagi, action perform. Kita merubah untuk coding paste, jadi JText area 1 paste.
Lalu satu lagi untuk cut, sama kita masuk dulu ke tempat untuk codingan cut, lalu kita tulis JTEX area 1 memakai kontrol spasi agar mudah, lalu cut. Oke. Setelah itu kita di format tambahkan menu untuk pertama untuk warna teks, dan yang kedua untuk warna background. Jadi kita mempunyai dua opsi untuk teks dan background. Lalu kita ubah untuk pilihan warnanya. Di teks itu ada merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan satu lagi biru. Untuk di background juga sama, warna merah, lalu warna kuning, warna hijau, dan biru. Untuk codingan warna merah kita masuk lagi, lalu JTEX area dot set foreground colornya itu red. Stop dulu. Apa? Ini kok tanggal bookingnya red. Lalu kita ke warna kuning, klik kanan, event action perform, lalu kita masuk ke codingan untuk warna kuning. Sini kita seperti tadi, JTEX area 1, area 1 dot set foreground, dalamnya color yellow karena untuk warna kuning. Untuk warna hijau sama, hanya saja dirubah color warna yellownya menjadi warna green, dan untuk warna biru kita rubah warnanya menjadi blue. Selebihnya sama, JTEX area 1 dot set foreground dot warna yang akan kita pilih.
kita rubah dengan blue. Coding untuk merubah warna teks telah selesai. Kita beralih ke coding untuk background. Seperti tadi, hanya saja untuk background itu menggunakan coding JTEX area 1 dot set background. Set background color dot warna yang kita inginkan. Di sini karena warna merah, jadi warnanya color dot red. Untuk warna kuning sama seperti tadi, hanya saja colornya kita rubah. Kalau warna kuning menjadi yellow. Untuk hijau sama, hanya colornya saja yang dirubah menjadi green, dan untuk biru hanya colornya saja yang dirubah menjadi blue. Codingannya sama, yaitu JTEX set background dan color yang diinginkan di dalam kurung itu. Mana ya? Saya nomor aktif. Mati Pak. Oke, untuk format teks dan background hanya kita merubah di colornya saja. Dan satu lagi untuk warna biru, kita masukkan di sini sama seperti tadi, JTEX area 1 dot set background dan color yang diinginkan. Untuk help, di sini ada satu opsi menggunakan menu item, yaitu authors. Author di sini hanya untuk menampilkan siapa pembuat dari program ini. Sini codingannya adalah option show message, kita rubah, dalamnya adalah JTEX area 1. Maka kita coba, lalu kita kasih nama agar tampilannya menarik. Sini kita kasih nama pembuat menggunakan label, lalu di sini kita kasih nama notepad. Lalu kita juga dapat
memberikan icon gambar menggunakan label. Kita kopikan dulu image-nya. Image. Sini ada file yang telah ada di project yang lain, lalu kita kopikan di sini. Lalu kita masukkan label, klik kanan, properties. Setelah itu kita klik yang icon itu, kita masukkan ITB PNG. Lalu di sini akan ada lambang gambar. Kita rubah. Kita juga bisa merubah warna tulisan, atau kita rubah ukuran tulisan menggunakan 14. Dan untuk tulisan yang satunya kita rubah dengan ukuran 12 dan di bold. Lalu kita juga bisa untuk akselerator dalam opsi ini. Misalkan untuk new, kita untuk cepatnya menggunakan Ctrl N, open Ctrl O, dan save Ctrl S. Untuk edit copy di sini menggunakan Ctrl C. Lalu untuk paste kita menggunakan Ctrl V. Lalu untuk cut kita menggunakan Ctrl X. Dan untuk warna-warna teks, untuk warna merah kita menggunakan Ctrl R, red. Untuk kuning gunakan Ctrl yellow. Hijau, ini untuk mempermudah dalam mempercepat penggunaan fungsi dari menu-menu ini. Itu untuk background juga sama, kita rubah agar memudahkan lebih cepat. Sama, hanya saja untuk background menggunakan Alt. Nah, ini kita jadi kontrol green, Ctrl G. Setelah itu di help author kita menggunakan di sini akseleratornya adalah Ctrl H, help. Dan sekarang kita coba fungsi dari Notepad ini, kita run. Apakah sesuai fungsi? Kita tulis di sini tes fungsi. Lalu untuk save bisa digunakan, untuk open juga kita bisa menggunakannya. Untuk ini fungsi-fungsi yang lain seperti copy bisa, untuk paste bisa, untuk cut Ctrl X bisa, dapat berfungsi dengan benar. Lalu untuk text background bisa,
kita rubah dengan akselerator bisa. Lalu untuk background kita rubah warnanya, fungsinya ternyata bisa berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.